Baik, duduknya dirapikan. Kita akan segera mulai pembelajaran kita. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran boleh dimasukkan ke dalam laci atau ke dalam tas. Oke, sudah siap ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang tapi masih tetap semangat ya. Kita udah jam ke-7 ini, luar biasa. Gak apa, baiklah, gak apa. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafadzkan umul kitab atau al-fatihah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sudah siap ya? Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tentang khutbah. Wah, luar biasa. Kemarin ada Mas Yogi yang sudah menjadi perwakilan dari kalian yang ditunjuk untuk maju ke kelas. Walaupun masing-masing kelompok sudah ada yang bisa ya. Nah, besok harapannya selain Mas Yogi, semuanya boleh mencoba dan siapa tahu ada yang bisa menjadi khotib atau penceramah-penceramah. Nah, tidak jauh dari khutbah. Nah, ini masih satu bab ya. Jadi menebarkan Islam ya dengan santun melalui, kalau kemarin khutbah, yang kedua ini dakwah. Wah, ya, dakwah. Jadi tidak jauh dari khutbah. Nah, bahkan ini justru menjadi dasar awal untuk khutbah. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang khutbah, sekarang kita menuju ke dakwah. Kira-kira yang kalian ketahui tentang dakwah itu apa? Apa Mas Haji? Oh, Mas Ardan, menyebarkan agama Islam. Betul, bagus. Mas Haji? Apa? Gak apa-apa, boleh berpendapat. Kalau kata Mas Ardan kan menyebarkan agama Islam. Mas Haji? Oh ya, mensiarkan. Mensiarkan, oh benar, mensiarkan. Kata Mas Adit? Menyampaikan, oke, bertablik menyampaikan. Nah, ternyata hampir semua dari kalian sudah menyadari, oh, arti dari dakwah itu adalah pertama mensiarkan, kemudian menyebarkan, kemudian apa tadi, menyampaikan. Wah, ternyata begitu caranya Islam itu bisa berkembang. Tapi kita harus belajar dakwah itu. Biar apa? Kita bisa menyampaikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan agama Islam dengan baik dan benar dan juga santun. Jangan sampai kita menyampaikan dengan hal-hal yang uraan, yang keras, akhirnya apa? Menimbulkan penilaian atau stigma bahwasanya orang Islam itu kasar atau galak. Itu tidak boleh. Maka hari ini kita akan belajar ya, bagaimana kita mengetahui dakwah ini atau melakukan dakwah ini dengan cara yang baik, dengan metode yang baik. Nah, di sana juga ada ya, mengekspresikan pemahaman melalui dengan banyak hal, format yang menarik juga. Kemudian biar kita tahu orang berdakwah itu ternyata tantangannya luar biasa, nggak cuman simpel-simpel, enggak, apalagi yang dakwahnya sudah jauh ya, kemudian ke tempat saudara-saudara kita yang mungkin di daerah-daerah tertinggal, terpencil, itu juga butuh perjuangan seperti itu. Nah, baiklah, yuk kita menuju ke masjid. Oh ya, ke menu pelajaran ataupun ke menu utama kita. Nah, dakwah adalah kita perhatikan dulu. Nah, paparan materi yang sedikit ini nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara belajar kalian. Nah, tapi oke lah, kita sekarang fokus pada ini dulu. Oke, dakwah itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dan aslinya berasal dari kata da'a yad'u, artinya memanggil. Saya dengarnya mendendam, enggak boleh. Memanggil, betul. Artinya memanggil, da'a yad'u. Dan kemudian masdarnya, nah, itu namanya dakwah. Artinya apa?
memanggil atau menyampaikan, mensiarkan. Nah, seperti yang kita artikan tadi. Dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik non-muslim maupun sesama muslim. Tujuan dakwah adalah meliputi pertama, mengajak orang kepada keimanan, kemudian memperkenalkan nilai-nilai Islam. Ketiga, membimbing dan menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Oke, membimbing dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Kira-kira orang yang sudah Islam perlu atau tidak mendapatkan dakwah? Perlu. Kenapa? Belum tentu orang yang sudah agamanya Islam, pendalaman atau pengetahuan tentang agamanya sudah bagus juga. Bisa jadi kurang. Baiklah. Nah, nah, tolong dibacakan Mas Ahdan. Dakwah ada. Dilakukan oleh berbagai cara, seperti bicara, tulisan, media sosial, dan contoh perilaku yang baik. Selain itu, dakwah juga mencakup pendidikan dan penyuluhan agar masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Oke, ternyata cara dakwah itu banyak ya. Bisa, kalau dulu bisa dengan di atas mimbar, tapi sekarang media sosial bisa, kemudian dengan tulisan, buku, blog, website dan lain sebagainya bisa. Kemudian yang paling baik dan paling gampang dicerna adalah dengan apa, Mas? Perilaku. Perilaku itu langsung enak banget. Misalkan kita baik sama orang, itu juga merupakan bagian dari dakwah. Baik. Oke ya, langsung saja habis ini kita akan membagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditory, kinestetik. Pak, apa itu toh kok kelompoknya visual, auditory, kinestetik? Oke. Bapak akan jelaskan. Kalau yang terbiasa nyaman belajar menggunakan visual, pandangan, melihat video, melihat secara langsung, itu namanya visual. Kalau auditory adalah yang menggunakan pendengaran, lebih nyaman belajar mendengarkan suara, belajar menggunakan lagu. Ada yang mungkin di sini belajar bahasa Inggris menggunakan lagu, atau kemudian mendengarkan ceramah. Wah, saya lebih suka mendengarkan ceramah, Pak, daripada melihat langsung. Kalau melihat kurang nyaman aja sih, gitu. Atau yang ketiga dengan kinestetik. Kinestetik itu belajar melalui pengalaman langsung atau mencoba langsung. Oke ya, ada ya, paham ya? Berarti sudah bisa meraba-raba. Oh, saya sukanya dengan ini, Pak. Oke ya. Oke, yang kelompok visual, coba angkat tangan. Yang sering belajar menggunakan visual. Oh, 1, 2. Oke, visual. Oke, boleh. Yang kemudian menggunakan pendengaran. 1, 2. Wah, suka ya. Oke, benar. Yang ketiga dengan kinestetik, belajar secara langsung. Wah, banyak juga. Oke, yang kelompok visual di sini, kelompok auditory di sebelah sini atau sama sini, kemudian yang sebelah sini adalah kelompok kinestetik. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Visual di sini. Ya, boleh langsung. Baik, sekarang Bapak akan tunjukkan salah satu video yang nanti kalian bisa dengarkan secara langsung. Yang suka mendengar, dengarkan dengan baik-baik. Yang lihat, yang kelompok mana tadi visual mana tadi yang suka melihat. Lihat, ya, mendengarkan di sini toh. Gak usah melihat, pas banget. Yang kinestetik silakan, nanti dilihat bagaimana sih caranya kayak gitu. Nah, nanti silakan diidentifikasi cara menyampaikan atau bagaimana kita dalam berdakwah seharusnya sesuai dengan video ini. La ilaha wa antum muslimun. Saudaraku sekalian yang terhimpun di dalam berbagai ragas, kita mengawali dengan memohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga kita percepat sedikit dan semoga diberikan yang itu kebangsaan di Loyal dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat.
Tapi ketika ada di mana hati kecil kata bicara ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman itu namanya qatul basar. Oke, perempuan juga begitu. Sama. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan. Oke, sudah melihat ya video ini? Coba kita lihat. Mbak, tolong di play dikit lagi. Minta tolong di play. Klik ya. Dia beriman, maka gunakan. Oke, di situ dulu Mbak, minta tolong di situ dulu. Dengan imannya. Ketika tak Oke. baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di Stop. sana ya. Oke, Iklan kan? sekali aja. Oke, terima kasih. Nah, video di sini ada yang tahu nggak beliau siapa? Adi Hidayat. Oh, Ustadz Adi Hidayat. Oh, benar ini karena beliau Mas Yanto itu mendengar sudah langsung tahu. Oh, namanya Ustadz Adi Hidayat. Oke, cara menyampaikannya enak atau tidak? Enak ya, enak ya. Dengan sapaan terlebih dahulu, kemudian temanya disesuaikan, ya kan? Dan kemudian banyak hal yang beliau tuangkan dalam isi ceramahnya. Nah, setelah ini silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Waktunya tidak lama. Bagaimana sih strategi dari itu? Setelah di Hidayat yang kita bedah ya, dalam beliau itu berdakwah atau menyampaikan ilmunya. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya kurang lebih 10 menit. Baik, sudah 10 menit. Saya akan panggil masing-masing perwakilan satu orang dari kelompok kalian. Tidak usah panjang-panjang, nanti yang panjang kalian tuangkan dalam laporan kalian diskusi, tapi sampaikannya singkat-singkat saja nggak apa-apa. Oke ya, dari kelompok mana dulu ya? Auditori dulu. Berarti siapa ya? Perwakilannya siapa? Kelompok auditori. Mbak Rena. Oh, Mbak Vina. Oke, Mbak Vina, silahkan. Masih Mbak Vina. Iya. Oke. Terima kasih. Silakan. Boleh di sini. Di tengah-tengah juga boleh. Silakan. Strategi dalam berdakwah itu yang baik dari video tersebut yang bisa ditangkap bagaimana? Caranya harus jelas. Boleh menggunakan mikrofon biar terdengar lebih jelas. Berarti tekniknya menggunakan mikrofon juga harus baik gitu. Oke. Apalagi kira-kira? Itu saja. Oke. Ada yang mungkin mau menambahkan dari kelompoknya? Cukup? Berarti itu tadi hal-hal yang bisa membuat isi ceramah atau dakwah seseorang itu masuk ya. Salah satunya berbicara dengan intonasi yang baik dan juga menggunakan teknik dalam menggunakan pengeras suara atau mikrofon. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali lagi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ini gimana laki-lakinya ini? Nanti semoga kelompok ini laki-laki yang maju ya. Yuk. Jadi salah satunya itu gestur, Pak. Gestur itu? Bahasa tubuhnya. Oke, bahasa tubuh. Gimana, Mbak? Bagus. Oke. Lihatnya. Nah, benar dilihat dan kemudian apa? Tersampaikan pesan-pesannya. Oke, boleh. Terus kira-kira apa lagi? Udah? Belum. Berarti salah satunya adalah gestur ya, gestur bahasa tubuh yang baik. Biar apa? Dakwahnya tersampaikan. Oke, baik. Silahkan duduk. Tepuk tangan dong buat kelompok kinestetik. Oke, ya silakan. Raut wajahnya yang murah senyum. Oke, raut wajah yang murah senyum itu. Cara penyampaiannya salam. Ya, oke. Oh, cara penyampaian yang lembut ya. Jadi kalau dilihat secara langsung nyaman, enak. Oh, gitulah pembicara menurut atau pendakwah menurut kelompok satu atau kelompok yang audiovisual tadi nyaman ya, lebih nyaman. Jadi ketika melihat langsung lebih nyaman. Mas Ahmad, silakan boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Nah, dalam di akhir pertemuan kali ini kan tadi sudah ya petugas kelompok. Nanti ada tugas individual ya, tapi tidak kali ini. Besok kita akan gabung dengan yang dakwah. Setelah dakwah itu ada tablik. Jadi kalau kemarin ada khutbah memang agak banyak ya, tapi nanti yang dakwah untuk tes individualnya ya, asesmen formatifnya, soal-soal baik nanti isi lah kemungkinan biar kalian bisa menyampaikan
apa saja yang Bapak sampaikan ataupun nanti ada analisis. Nah, analisis terkait bagaimana orang itu berdakwah yang baik. Jadi biar kita tahu. Baik, untuk itu materi tentang dakwah selesai sampai di sini ya. Besok kita lanjutkan lagi, dan semangat untuk berdakwah karena Islam ini adalah ajaran yang luar biasa dan ini adalah salah satunya agama yang hak yang Allah ridhoi. Kita berada di dalamnya untuk menjadi orang-orang yang selamat dengan catatan kalau kita mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Begitu? Oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Dakwah tadi apa artinya? Menyampaikan, berasal dari kata da'a ya da'u, atau menyampaikan atau memanggil. Nah, kemudian kira-kira seneng nggak kita belajar tentang dakwah ini? Mas Yanto seneng ya? Mau jadi seorang ustadz? Enggak apa-apa loh, pahalanya banyak. Ya boleh. Mas Hadan mau jadi seorang pendakwah? Oh kayak gitu loh, badannya gede, ya tegas. Wah wangun ini jadi pendakwah ya kan. Nah tadi bagus Mas Ahmad juga. Dan terima kasih buat yang sudah maju. Dan besok kita akan belajar lagi tentang apa namanya tadi? Tentang tablik. Alah ya Allah. Terima kasih telah diingatkan. Tapi dengan model yang berbeda. Kalau hari ini kita dengan perbedaan cara belajar, besok kita akan belajar dengan teknologi. Wah. Ya, biar lebih benar lagi pembelajaran kita. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.